Khairan, Buya Ar-Razi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami semua di Kanada, di Calgary dan juga jamaah lainnya di Kanada. Insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini adalah memahami arti dari 5 arkan Islam. Ya. Waktu dan tempat, Ustaz Ar-Razi kami persilahkan. Baik Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian kita akan awali dengan surat Al-Hujurat ayat 14 ya. Insyaallah. Surat Al-Hujurat ayat 14. Insyaallah sebentar. Surat ke-49 ayat ke-14. Ya. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan kamu belum betul-betul beriman. Walakin, tetapi, qulu, cukup kamu mengatakan aslamna, kami telah Islam. Walamma yadkhulul iman, tapi belumlah iman itu masuk fi qulubikum, di dalam qalbu kamu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasul, maka amalmu tidaklah sia-sia. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Ngampun, Maha Penyayang. Baik. Di ayat ini dijelaskan perbedaan antara berislam dan beriman, ya, bahwa Islam baru ketundukan yang sifatnya pada zahir manusia. Tapi apabila sudah masuk ke bab al-iman, ini ada kata qalbu. Jadi al-iman itu urusannya qalbu, sedangkan Islam baru pada sikap-sikap yang zahir, sikap-sikap pemikiran-pemikiran kita yang sifatnya umum. Ya. Ini di dalam Al-Quran dibedakan dua hal tersebut. Rukun Islam itu diambil dari satu riwayat yang panjang mengenai dialog Nabi SAW ketika ditanya oleh Sayyidina Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki yang mirip dengan Dihya Al-Qalbi atau mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi SAW didatangi orang ini berbaju putih, berambut hitam, tiba-tiba mempertemukan dua lututnya dengan Rasulullah SAW. Lalu orang ini yang merupakan jelmaan Sayyidina Jibril berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku mengenai persoalan al-Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jawaban yang sangat lugas, ya. Seperti yang kita sudah hafal sedari kecil. Ini kemudian disebut dengan rukun Islam. Apa arti rukun? Ya, bahasa Arab. Jadi kalau kita sebut kata rukun, bahasa Arabnya rukunun. Ya. Rukunun. Ini beda dengan rukun dalam bahasa Indonesia. Rukun tetangga, yaitu beda. Kerukunan umat beragama itu berbeda. Ruknun itu berarti pilar, tiang. Ya. Lalu pluralnya arkan. Ya. Arkan artinya sama, tiang-tiang atau pilar-pilar. Disebut rukun Islam berarti pilar daripada al-Islam. Ternyata kita tadi dapat satu ilmu, ya. Orang itu bertanya mengenai 4 hal
Pertama Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Nah, al-Islam ini yang kemudian punya pilar 5. Kita sekarang menyebutnya rukun Islam. Dan semua dari yang 5 itu adalah amal-amal yang zahir. Ya. Jadi 5 rukun Islam, apa aja itu? Yang pertama, syahadat, persaksian. Ya, persaksian. Persaksian itu ada pada lisannya. Ini dia. Kita mengatakan asyhadu, aku bersaksi, aku menyaksikan, aku menyatakan, aku menerima bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad Rasul. Maka syahadat terbagi 2. Ya. Ada syahadat uluhiyah, ya, atau ya syahadat ilahiyah. Ilahiyah, ada syahadat risalah. Ilahiyah tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Risalah tentang menerima nabi sebagai utusan Allah dan akhir nabi sallallahu alaihi wasallam, menutup semua rasul. Nah, ini kemudian dikalamkan. Nah, dikalamkan dengan apa? Dengan lisan. Lisan kita berbicara asyhadu an la ilaha illallah. Hati itu urusan lain. Nah, makanya syahadat ini bisa dilakukan oleh orang munafik. Ya. Terus yang kedua, salat 5 waktu. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, jangan terlalu buru-buru kalau ngajak orang masuk Islam lalu suruh dia sholat gitu. Yang penting dia syahadat dulu. Bahkan sebelum dia sholat, kalau memungkinkan, dia bersyahadat berdasarkan tasdik dalam qalbu. Ya. Jadi kalau syahadat itu cuma ikrar. Kita sebut ikrar, ya. Adapun yang di dalam qalbu itu namanya tasdik. Ya, yang di dalam qalbu namanya tasdik, percaya. Kalau orang baru ikrar, kepercayaannya kurang, nanti kalau diuji dia mundur. Gitu. Dan banyak kejadian-kejadian saat itu orang-orang di masa Rasulullah mengatakan percaya, tapi saat diuji mereka tidak kuat. Ya. Maka tasdik artinya percaya dalam kolbu, membenarkan di dalam kolbu. Sedangkan ikrar hanya menyatakan dengan lisan. Ya, seperti banyak karyawan, pegawai menyatakan saya siap gitu, menerima hukuman, menerima, mengikuti, tapi ternyata pada faktanya mereka melanggar sendiri. Ya. Ini yang jadi di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 14 tadi, itu dibedakan antara tasdik dan ikrar. Islam dan iman. Ya. Nah, ini iman. Sedangkan ini Islam. Ya. Oke. Sedangkan sholat 5 waktu, ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang munafik. Dulu Abdullah bin Ubay melakukan sholat 5 waktu, tapi yang pasti dia hadir di waktu sholat subuh dan sholat maghrib dan 3 waktu sholat lain. Tapi jarang hadir di sholat subuh dan isya. Karena di zaman-zaman itu
Bahkan sampai kiamat barangkali ya. Siapa yang merasa keberatan dengan 2 sholat ini ada indikator kemunafikan dalam dirinya. Ini harus kita hati-hati ya terhadap masalah ini. Dan coba lihat, sholat itu adalah amal badan. Zahirnya, ya. Bedanya antara sholat orang beriman yang tidak, itu niat. Makanya Imam Syafi'i, imam kita yang kita ikuti mazhabnya di Indonesia dan di banyak negara Islam, itu memasukkan niat sebagai rukun sholat. Tapi kebanyakan imam-imam yang lain tidak. Ini hanya amal badan, amal lisan, amal badan. Ya. Oke. Berikut puasa, zakat dulu ya. Zakat amal harta, zahir juga. Apalagi mengenai tulus tidak tulus itu urusan orangnya. Yang penting dia mengeluarkan zakat, dia muslim. Lalu puasa. Kalau di hadisnya tartibnya puasa nomor 4 ya. Puasa mengurangi makan. Banyak orang yang puasa bukan karena iman, tapi karena pengen sehat, karena ingin sakti, karena ada hajat yang belum tertunaikan. Lalu baru haji. Ya. Haji juga amal badan. Dari semua ini, teman-teman, sahabat-sahabat makan Allah, rukun Islam itu persoalan zahir. Ya, persoalan yang zahir. Seseorang yang berislam berarti dia sedang mempelajari sisi agama yang zahir. Jadi agama tadi seperti yang kita sebutkan di awal, ya ada ini namanya agama. Semua ini agama. Agama Allah. Ya. Agama Allah cakupannya harus ada al-Islam, al-Iman, ihsan, akhir zaman. Berarti belajar menerapkan yang tadi itu baru seperempat. Ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat. Ya, begitu juga yang akhir zaman seperempat. Coba perhatikan dari tadi rukun Islam itu ya. Tadi kan rukun Islamnya segini, seperempat. Seperempat dari beragama itu rukun Islam dan semuanya amal zahir. Amal zahir ini melahirkan ilmu yang tersebut hukum fikih. Ilmu fikih. Melahirkan ilmu qiraat, ilmu hadis, itu semuanya di sini. Fikih, nih kita ambil fikih aja, qiraat nggak usah, qiraat terlalu banyak ya. Fikih melahirkan fikih tujuannya dulu ya. Tujuannya belajar fikih apa? Tujuan belajar fikih mengetahui dalil secara terperinci sehingga diketahui suatu ibadah itu sah atau batal. Sah atau batal. Ya. Ini tujuannya. Mengetahui ibadah itu sah atau batal. Maka dalam kajian fikih, kata sah dan batal sering menjadi bahan kajian. Namun sekarang ada penyimpangan orientasi dalam kajian fikih. Orang sering ngomong sunnah dan bid'ah. Ya. Sunnah dan bid'ah. Ini ada pergeseran. Kalau dulu kita belajar fikih, belajar hukum Islam, orang mengatakan ini sah, ini batal, ini sah, ini batal. Kalau sekarang enggak, sunnah, bid'ah. Ya. Ini perbedaan mana? Ya. Untuk mengetahui sah dan batal,
Ada satu pengetahuan mengenai mazhab. Bagi orang yang bersanad, bersilsilah kepada Rasulullah SAW, maka mazhab itu ada 4. Ya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Apa arti mazhab itu sendiri? Mazhab itu adalah jalan atau satu metode yang dihasilkan, yang ditempuh oleh para imam salafus saleh dalam memahami hukum-hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Semuanya ini kan sumbernya untuk memahami Al-Islam ini. Al-Islam. Ya. Karena berbeda tempat, Imam Abu Hanifah Hanafi ini beda paham dengan Imam Malik. Mereka beda guru juga, beda imam juga, dan masing-masing mempunyai sanad kepada Rasulullah. Dan mereka muncul sebelum ada Bukhari dan Muslim. Bahkan Bukhari itu murid dari imam yang keempat, Hanbali. Murid dari muridnya Imam Syafi'i. Hanbali ini kan murid Imam Syafi'i. Jadi orang sangat aneh kalau membenturkan antara Bukhari dengan Syafi'i. Ini nggak apple to apple, ya. Itu berarti dia nggak mengerti sejarah. Maka di luar sana ada kecenderungan anti mazhab. Nah, teman-teman, yang nyambung kepada Rasulullah itu 4 mazhab ini. Di luar ini ada mazhab-mazhab yang tidak terlalu terkenal, tapi kita udah tergabung dalam 4 mazhab ini. Lalu di luarnya lagi ada yang anti mazhab, mengatakan langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi nggak perlu bermazhab, kata kelompok ini. Kelompok inilah yang sering menggunakan kata sunnah dan bid'ah untuk menyerang orang-orang bermazhab. Nah, ini kronologisnya kira-kira seperti itu. Kelompok anti mazhab inilah sekarang yang ada di kalangan Wahabi. Ya. Wahabi, Salafi, sama ya. Kalau di Indonesia, jangan salah paham, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan anti mazhab. Muhammadiyah itu tidak terikat mazhab. Jadi mereka ada satu badan namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih itu lembaga pengkajian fatwa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan fatwa-fatwa ulama dalam mazhab. Jadi mereka cuma tidak terikat dengan satu mazhab Syafi'i seperti NU gitu ya. Dan itu tidak masalah selama mereka konsisten ya. Ya, perdebatan pasti akan selalu muncul, perbedaan pasti akan selalu subur. Namun kita tidak perlu bertengkar karena itu. Permasalahan akan muncul kalau ada kelompok anti mazhab. Ini akan jadi problem. Maka tidak ada satu komunitas pun di dunia, di Indonesia kah atau di Calgary, Kanada, saya yakin kelompok anti mazhab ini yang akan jadi PR kita. Namun kita nggak boleh juga terlalu keras seperti mereka keras ya. Mungkin itulah salah satu proses dari mereka untuk belajar tentang Al-Islam. Dapatnya begitu. Nah, kelompok anti mazhab ini apa bedanya dengan mazhab? Jadi kelompok mazhab versus anti mazhab. Mazhab, apa tadi mazhab? Produk fatwa yang sudah dikumpulkan oleh para imam pada masa salafus soleh. Jadi semua itu salaf. Mazhab itu semuanya salaf. Salaf itu artinya 300 tahun pertama. 300 tahun Hijriah pertama.
Ya. Imam-imam tadi kan semuanya sebelum tahun 300. Itu imam-imam salaf ini membaca Al-Quran. Nah, mereka baca Quran dan Sunnah, maka hasillah 4 mazhab. Ya, hasillah 4 mazhab. Indonesia memilih mazhab Syafi'i. Ya nggak tahu, mungkin komunitas-komunitas kalau di Kalgari tentu lebih majemuk lagi, ada komunitas orang Turki, Afghanistan, Pakistan. Itu mereka pasti senangnya Hanafiyah. Ya. 4 mazhab ini oleh kelompok anti mazhab itu mereka mengatakan nggak usah, gitu ya. Kata kelompok ini langsung saja kepada teks Quran, teks Al-Quran dan Sunnah. Kita tanya Sunnah yang mana? Ternyata maksud mereka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, Imam Bukhari itu, kita ambil nih mazhab tadi ya, Hanafi, Syafi'i, Malik dulu. Syafi'i, Hanbali. Imam Bukhari, teman-teman, itu murid daripada Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Murid langsung. Imam Bukhari berguru kepada murid-murid daripada Imam Malik. Berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i. Bahkan juga berguru kepada murid-murid Abu Hanifah, tapi kurang susah untuk mendeteksinya untuk beberapa waktu ini. Jadi lebih dulu mana? Lebih dulu Syafi'i dan Malik. Lebih salaf Imam Syafi'i, lebih salaf Imam Mazhab ketimbang Imam Bukhari. Ya. Jadi kelompok anti mazhab ketika langsung kepada teks-teks hadis, itu sebenarnya mereka sedang membaca produk mazhab, karena Imam Bukhari itu belajar kepada imam-imam mazhab atau murid dari imam mazhab. Nah, ini akan jadi perdebatan di mana-mana ya. Akhirnya muncullah kalam-kalam sunnah bid'ah, tapi tidak pada tempatnya. Nah, oleh karena itu kata sunnah dan bid'ah versi mazhab berbeda dengan versi anti mazhab. Ya, ini akan berbeda antara mereka. Jadi kelompok mazhab bicara sunnah bid'ah dengan kelompok ini bisa beda, itu beda, ya nggak sama. Mereka berbeda dalam membahas sunnah dan bid'ah. Ya. Kalau bagi imam-imam mazhab, jika masih berbeda pendapat, nah, berbeda pendapat itu ya, disebut ikhtilaf atau khilafiyah. Khilafiyah. Ikhtilaf atau khilafiyah itu biasa. Ya. Ikhtilaf. Kita menyebutnya berbeda. Di zaman Nabi itu sahabat-sahabat Rasul masih ketemu Nabi udah berbeda pendapat. Nah, seharusnya ketika ada pemahaman berbeda tidak dituduh bid'ah, tapi ya ikhtilaf aja. Nah, bagi kelompok anti mazhab, khilafiyah itu sama dengan bid'ah. Ya. Jadi khilafiyah ini berbeda dengan ini disebut bid'ah. Tapi bagi kelompok mazhab, khilafiyah ini bagian dari
sunnah. Nah, jadi ini sudah beda konsep sudah. Maka sampai kapanpun nanti, saya nggak tahu bagaimana nanti jadinya, kelompok antara orang bermazhab dan kelompok anti mazhab akan bertengkar terus. Masalah apa? Cuma masalah sunnah bid'ah. Ini betul-betul ya kabar tidak mengenakan lah ya, nanti akan terjadi itu. Jadi kelompok anti mazhab Wahabi Salafi itu akan nyerang terus. Mereka akan nyerang kelompok ini. Kelompok Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali itu diserang terus oleh mereka. Ya. Bakal begitu terus. Nah, ini kabar tidak mengenakannya. Tapi kita harus tahu dan harus paham apa yang sedang terjadi di tubuh umat Islam. Ya. Jadi jangan heran kelompok yang menyebut dirinya tadi Salafi, itu sebenarnya sudah berbeda dengan Salaf. Salaf mereka punya mazhab banyak dan yang terkenal 4 mazhab. Sedangkan Salafi mereka hidup bukan di zaman dulu tapi mengklaim hidup mengikuti ulama salaf, lalu mereka anti mazhab. Ya, mereka anti mazhab. Ini beneran hidup before ya, sebelum 300 tahun Hijriah. Kalau ini pasca 300. Siapa imamnya Salafi? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nggak anti mazhab kok, tapi kelompok pengikut Ibnu Taimiyah, beliau ini kan wafat 728, itu menyerang mazhab. Kelompoknya hari ini mereka nulis buku, judulnya La Mazhab ya fil Islam, misalnya. Tidak ada mazhab di dalam Islam. Dan ini agak mengerikan ke depan, perdebatannya tambah parah. Yang lucunya apa? Kebanyakan dari anti mazhab ini yang berisik itu adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya baru hijrah kemarin sore. Itu mereka coba menyerang ini, ya, mencoba untuk menyerang kelompok bermazhab. Padahal kelompok bermazhab ini orang-orang intelektual, orang-orang yang sekolahnya di Al-Azhar, sekolahnya di Hadramaut, bahkan sekolahnya di kampus-kampus besar di Mekah seperti Ummul Qura. Nah, agak beda dengan yang kampus yang satu lagi di Madinah. Tapi nggak semua ya, itu cuma oknum sebenarnya. Pada hakikatnya mereka belajar, tapi ketika mereka nambah kajian di luar, inilah yang membuat berbeda. Dan saya yakin di Calgary, di Kanada, bahkan di tempat-tempat lain ini perdebatannya hampir sama. Kawan saya di Australia juga menghadapi hal yang sama. Kelompok anti mazhab, ini kelompok yang baru hijrah kemarin, nggak mau ribet dengan 4 mazhab, mau langsung ke Quran dan Sunnah, maka terjadilah perdebatan-perdebatan yang tidak enak. Ulama dulu berdebat justru tambah ilmu, sekarang berdebat tambah benci. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak benar. Ya. Tujuannya sama-sama benar. Tujuan mereka kan sama. Tujuannya adalah Allah. Membaca Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa yang terjadi? Saling klaim, saling serang. Seharusnya saling menghargai. Aslinya kelompok 4 mazhab ini itu biasa aja dengan kelompok anti mazhab. Tapi karena anti mazhab ini menyerang terus, setiap ada event-event, ada kajian-kajian, itu kalau kita saksikan selalu menyerang. Selalu mengkritisi, selalu bukan hanya mengkritisi, bahkan menyesatkan. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan kita ke depan agar pola-pola dakwah kita bisa dipetakan. Ya. Barangkali itu yang dapat saya hantarkan mengenai 5 pilar. Nah, terlepas dari semua itu, ya, teman-teman, sebenarnya kita nggak perlu debat masalah ini, cukup jalankan aja, pilihlah salah satu dari 4 mazhab, maka itu cukup bagi seorang muslim untuk menjalani agamanya. Barangkali itu Pak Irfan, saya kembalikan.
Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Buya Ar-Razi atas penjelasannya mengenai dalam ini konteks Islam ya, dari arkan agama tadi ya, yang 4 dari Islam. Kita hari ini fokus di situ. Kita menjelaskan mengenai mazhab terutama ya, dan juga anti mazhab, dan juga yang menarik untuk konteks di Indonesia tidak terikat mazhab supaya tidak disamakan atau dikonfuse dengan anti mazhab. Suasananya mirip di Kagari juga, cuma dari sisi maksudnya pertentangan mungkin agak kurang, kalau relatif berkurang dibanding dengan mungkin yang disampaikan oleh Buya di Indonesia ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah, kita akan masuk insya Allah ke sesi pertanyaan dan jawaban insya Allah. Pertanyaan bisa disampaikan di chat box ini ya, atau kalau mau anonimus bisa mungkin di DM direct message langsung ke Bimo Prawiro ya, atau juga insya Allah kalau yang join melalui YouTube atau Facebook bisa dituliskan di komen, insya Allah waktu dan sesuaikan nanti ya. Pertanyaan tentunya akan diutamakan dari Kagari dari Kanada, dan insya Allah akan lebih, kalau sesuai dengan topiknya itu lebih diutamakan dibanding yang di luar topik. Pertanyaan pertama, Buya Rozi, ini dari YouTube. Pertanyaannya sebagai berikut, mengenai ini Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan golongan manakah yang selamat, dan apakah keempat mazahib tadi merupakan bagian dari 73 tersebut? Oops, suaranya tidak terdengar. Bukan al-Islamnya yang berpecah, tapi orangnya. Orang. Islam tidak pernah pecah. Agama hanya satu, inna dina indallahil Islam. Di sisi Allah agama cuma satu. Yang berpecah itu Islam. Ini coba perhatikan di depannya layarnya. Jangan salah paham ya. Jadi Islam, al-Islam. Islam itu cuma satu. Ya. Only one, ya, hanya satu. Yang banyak itu Muslim. Muslimnya disebutkan 73 golongan. Kalau al-Islam cuma dari Allah. Muslimnya yang berbeda. Cara pandang si Muslim terhadap al-Islam ini yang berbeda. Ya. Jadi Islam tidak pernah berubah-ubah. Islamnya Nabi Adam sampai Islam Nabi Muhammad ya sama. Yang berbeda adalah pandangan Muslimnya. Ya. Jadi ini mohon diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi mungkin agak terjawab, tapi mungkin dijelaskan. Keempat mazahib tadi itu masih dalam konteks yang 73 golongan. Enggak, itu enggak masuk. Enggak masuk. Di luar itu. 4 mazhab tidak termasuk 73, itu perdebatan yang lain. Oh, perdebatan lain. Konteksnya berbeda. Mazhab itu artinya jalan memahami al-Islam. Dan semuanya satu golongan. Jadi 4 mazhab itu masih satu golongan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Oke, jazakallahu khairan Ustadz ya. Semoga tadi yang menyampaikan pertanyaan dari YouTube semoga terjawab. Kemudian pertanyaan kedua dari Teh Dede ada di chat box ini. Assalamualaikum Buya, bolehkah kita mengambil hukum dari berbagai mazhab? Kalau mengerti ilmunya tidak masalah. Masalahnya satu mazhab pun belum beres, lalu mau ngambil banyak mazhab. Ya. Tapi yang penting kalau kita mengerti ilmunya, perbedaan mazhab itu menjadi suatu rahmat dan kemudahan bagi kita semua. Yang penting niatnya satu, tidak mencari-cari yang ringan, tapi niatnya adalah untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Teh Dede sudah terjawab insyaallah ya. Oke. Kemudian
ini Van baca dari chat box saja ya. Ada pertanyaan juga, sholawat Allah itu lafaznya bagaimana Abu ya? Bagaimana pencerahannya? Jazakallahu khairan. Itu tidak berkaitan dengan tema, kita Ya, bahas di waktu lainnya. insya Allah. Ya. Oke, ada pertanyaan juga di chat box ini, mohon jelaskan Bu ya perbedaan antara mazhab dan firqah dalam Islam. Bagus, bagus. Nah, ini baru berkaitan. Ya, perhatikan di depannya. Hmm. Perbedaan antara mazhab dan firqah. Ya. Firqah dari bahasa Arab, ya, firqah. Firqah itu artinya perpecahan, kelompok. Kelompok ya, atau golongan yang terpecah ya. Kelompok atau golongan yang terpecah. Karena firqah itu dari kata faroko. Faroko artinya berbeda, lalu perbuatannya disebut iftiraq. Iftiraq. Nah, ini perpecahan. Juga disebut dengan tafarruq ya. Tafarruq. Perpecahan. Perpecahannya di bidang apa? Nah, dalam pengistilahan Al-Qur'an, perpecahan dalam bab din. Bagian mananya? Bagian usuluddin. Usul ya. Usul berarti pokok. Pokok agama. Gitu. Jadi firqah ini kelompok yang terpecah, yang melakukan perpecahan bukan dalam masalah amal-amal biasa, tapi ini masalah usul. Usul itu adalah pemikiran. Kan ada usul, ada furu. Ya, ada furu. Furu, ya teman-teman, ini melahirkan persoalan yang ada dalam mazhab. Jadi ini kalau diputar, inilah mazhab. Ya. Sedangkan usul, inilah jadi firqah. Jadi apa perbedaan antara firqah dan mazhab? Mazhab persoalan furu, persoalan cabang-cabang kecil, persoalan sah batal, sedangkan firqah ini sudah masuk kepada pemikiran-pemikiran inti, pokok-pokok masalah agama. Ya, makanya ada mazhab yang 4 tadi itu masih satu golongan Ahlussunnah. Mereka secara usul satu. Jadi 4 mazhab itu masih satu firqah, yaitu Ahlus Sunnah. Nah, kalau firqah ya, firqah ada ada 73. Ada Ahlus Sunnah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Rafidhah, ya, ada Khawarij ya. Ya, Khawarij dan lain sebagainya. Ahlus Sunnah ini yang kita anut sekarang di Indonesia, begitu juga oleh teman-teman di Calgary kebanyakan tentunya, dan beberapa menganut Syiah. Ya, di Indonesia juga ada beberapa Syiah. Mu'tazilah nggak ada ya, di kampus pun udah nggak ada, udah kuno. Khawarij, kelompok ini sudah mulai banyak hari ini. Kelompok yang suka mengkafir-kafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Oke, barangkali itu ya, intinya. Jadi mazhab itu furu,
sedangkan firqah itu usul. Itu paling gampangnya. Usul itu pokok, furu itu cabang, persoalan-persoalan kecil dalam agama. Oke. Syukur khairan. Kemudian ini ada pertanyaan langsung dari Bapak Ahmad Fariduddin Kamali. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Izin bertanya Buya, ini tentang mazhab Buya. Gimana caranya nanggapin orang yang pemahamannya itu kenapa harus bermazhab? Setelah itu memangnya Nabi itu bermazhab dan memangnya sahabat itu bermazhab? Baik. Bagus. Ya, gampang ini cara jawabnya ya. Ajaran din agama kita itu diturunkan kepada Nabi. Ya, din itu turunkan ke Nabi. Dari Nabilah keluar yang kita sebut wahyu. Wahyu itu ada Quran, ada sunnah. Karena Nabi adalah sumber dari keluarnya Al-Quran, karena diturunkan ke beliau, dan sunnah, maka Nabi nggak perlu mazhab. Oke, Nabi nggak perlu bermazhab. Jadi orang yang ngomong, ngapain bermazhab? Nabi nggak bermazhab. Itu orang bodoh yang berbicara begitu. Mazhab itu tidak berlaku pada sumbernya. Ya, orang yang ngomong tadi, dia sedang bermazhab, tapi mazhabnya anti mazhab. Kayak toko tapi tidak bernama. Coba lihat teman-teman nih. Buka satu ayat. Surat Al-Maidah. Surat 5 ayat 6. Tentang ayat wudhu. Coba ayat wudhu. Di ayat wudhu ada ungkapan mengenai membasuh wajah. Ya. Ada Idza kuntum, jika kamu tidak sholat maka faksilu wujuhakum, bersihkanlah muka. Pertama wajah, terus tangan, terus kepala, ya, terus kaki. Kaki batasnya sampai mana? Tangan sampai marafik siku. Sedangkan ini sampai ka'bain, ya, mata kaki. Di dalam Al-Quran cuma disebutkan 4 ini, wajah, tangan, kepala, kaki. Ini amal fisik. Apa yang membedakan seorang mukmin yang berwudu dengan yang nggak mukmin? Maka ulama kita mendapatkan hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal berdasarkan niat. Hadis Sahih Bukhari, HR Bukhari, ya. Bukhari nomor 1 yang menyebutkan tentang persoalan niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal mesti pakai niat. Maka ulama kita sepakat semua menambahkan niat nomor 1, wajah nomor 2, ini nomor 3, 4 nomor 5, nomor 4, nomor 5. Rukun wudhu kan ada 6. 6-nya dari mana? Nah, inilah kecerdasan ulama fikih. Kalau teman-teman buka itu surat Al-Maidah ayat 6, tidak ada disebutkan harus berurutan. Nah, ulama ahli fikih baca Al-Quran, lalu mereka berbeda pendapat. Cuma ijma' ulama mazhab mesti tartib. Jadi ulama mazhab langsung baca Al-Quran dan Sunnah. Sebelum ada Sahih Bukhari bahkan, ya, itu mereka langsung baca Al-Quran dan Sunnah. Muncullah ini. Ini namanya mazhab. Pola ini 1, niat, wajah. Kalau langsung ke Al-Quran, nanti antum berwudu tanpa niat. Atau bisa jadi mulai dari kepala, dari kaki, seperti mazhab
Zahiri membolehkan itu, dan itu berbahaya. Jadi mazhab itu bukanlah sesuatu yang diperlukan Nabi, tapi itu cara sahabat, tabi'in, dan semuanya mengamalkan, ya. Lalu sahabat bermazhab nih, coba lihat. Tadi ada saya sebutkan mazhab Maliki. Ini paling gampang ngapalinnya. Malik itu dari Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Nafi'. Nafi' kepada Ibnu Umar. Maka mazhab Maliki adalah mazhab Ibnu Umar yang sudah disesuaikan di Madinah. Ya. Syafi'i di bawahnya. Ya, mazhab Syafi'i itu produk daripada mazhab Ibnu Umar semua. Hanbali. Nah, nanti Imam Syafi'i ini punya guru lagi, nanti ada Sufyan. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru lagi siapa gitu. Nanti mereka nyambung ke sahabat siapa. Nah, maka 4 mazhab itu adalah kesimpulan dari mazhab-mazhab sahabat. Jadi sahabat bermazhab. Mereka berbeda pemahaman dalam furu'. Contohnya Ibnu Umar mengatakan dianjurkan perempuan sholat di masjid, atau tidak boleh dilarang perempuan sholat di masjid. Tapi di mazhab Syafi'i belakangan itu tidak dianjurkan perempuan sholat di masjid. Di Hanbali balik lagi ke Imam Syafi'i, ya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Kira-kira seperti itu, ya. Bisa dipahami barangkali, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu. Mungkin ini pertanyaannya, kita move ke topik dari rukun Islam tadi, ya. Sekarang pertanyaan berikut dari Kagari ini mengenai haji, Buya Al-Razi. Rukun iman yang kelima. Bagaimana ukuran wajib untuk haji? Bagaimana mendefinisikan mampu apabila misalnya ada keperluan sunnah yang lain, misalnya membantu saudara? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya, jangankan itu, dulu ada Uwais Al-Qarni, dia membatalkan berangkat haji karena ibunya minta dirawat. Lalu semua bekalnya dia kasih kepada temannya yang tidak punya tanggungan, tapi dia tidak punya bekal. Bagaimana dengan membantu saudara? Sebenarnya amal sedekah itu kan ditaruh di setelah sholat zakat. Jadi sholat itu nggak diterima kalau masih ada orang sekitar kita nggak makan. Jadi aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Maka orang-orang yang sholat tapi tidak menunaikan amal sosial, yaitu memberi makan, memberi berbagi kesejahteraan, itu amalnya nggak diterima. Apalagi dia haji, tapi keluarganya sendiri kemudian kesusahan. Maka tidak dibolehkan haji dari harta utang, apalagi dari harta konflik. Ya. Maka yang afdol sebenarnya amal sosial, beramal membantu saudara, itu masuk ke bab zakat, itu lebih tinggi daripada haji. Ya. Haji itu in istata'ta ilaihi sabila. Jika engkau sudah membantu orang, sudah membantu keluargamu, membantu orang sekitarmu, engkau masih punya kelebihan, maka barulah wajib haji. Kira-kira begitu, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Ya. Sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi masih topik tadi sekitar antara mazhab dan bukan mazhab. Mungkin pertanyaan ini agak lain, kita pilih yang mengenai sholat mungkin sekarang, ya. Mengenai sholat, izin bertanya untuk Buya yang mengenai mazhab tentang yang saya mau tahu, atau Buya yang saya tahu tentang mazhab tentang zahir dan sirnya dalam sholat. Apakah ada perbedaan lagi dalam mazhab selain dalam sholat? Semua yang rukun Islam yang 5 itu ada perbedaan cara ulama dalam memahaminya. Jadi bukan hanya sholat. Sholat itu cuma satu kasus yang paling gampang dan paling sering kita temui. Kita kan belajar versi mazhab. Nah, sekarang ada kelompok yang katanya langsung saja kepada Quran dan Sunnah. Ini kemudian dikomandoi oleh Albani, ya.
Syekh Albani ini nulis kitab Sifat Sholat Nabi, dan dia keluar dari mazhab, bahkan dia menentang mazhab. Bahkan dia mencoba menukil kalam-kalam imam mazhab untuk membatalkan apa yang disebut mazhab di belakangan. Jadi ada misunderstanding, ada kesalahan faham Albani memahami mazhab. Sehingga dia menganggap orang bermazhab itu sudah nggak ngikutin sholatnya Nabi. Jadi Albani itu, dia dan semua kelompok anti mazhab, mereka sebenarnya sedang terjebak pada teks riwayat ahli hadis. Padahal Islam, ajaran Islam itu diriwayatkan tidak hanya oleh ahli hadis. Ya. Coba lihat. Jadi Nabi punya pewaris. Ya. Pewarisnya Nabi disebut ulama. Ada ulama yang meriwayatkan amalan dan pemahaman. Ada ulama yang meriwayatkan data, berita. Ya, data, berita. Kita sebut riwayat. Ulama yang meriwayatkan amalan disebut imam fuqaha. Lahirlah 4 mazhab. Ya. Ada ulama yang meriwayatkan berita tentang amalan Nabi. Nah, muncullah kemudian yang masyhur, ada 6 imam. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Masih banyak lagi. Ini contoh aja. Jadi ini orang-orang ahli riwayat itu, mereka walaupun datanya ada, kalau pemahamannya berbeda dengan orang-orang 4 mazhab, mereka harus lebur gitu. Data orang-orang 4 mazhab kalau berbeda dengan ahli riwayat, mereka juga harus ngambil ilmu dari ahli riwayat. Dan perlu diketahui, semua 4 mazhab ini imamnya adalah imam ahli riwayat. Jadi mereka sudah selesai dalam bab riwayat. Gitu ya. Semoga bisa dipahami lah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa memberikan jawabannya. Tadi yang bertanya mengenai kemudian ada bertanya mengenai penjelasan tentang talfiq madhab. Jazakallahu khairan. Talfiq itu mengambil lebih dari satu mazhab. Jika niatnya untuk menghidupkan sunnah perbedaan atau mengambil sesuatu yang mendapatkan rahmat Allah dari perbedaan, itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk mempermainkan agama, mencari yang mudah-mudah untuk meremehkan persoalan hukum, ini berbahaya. Jadi kita membedakan antara talfiq karena thalabur rahmah dengan talfiq karena thalabur rukhsah. Talfiq mencampur adukan karena mencari rahmat Allah, berbeda dengan talfiq karena mencari menggampang-gampangkan agama, itu berbeda ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sama seperti yang tadi sudah pertanyaan dari Teh Dede ya. Jadi niatnya itu tadi ya, untuk mencari rahmah atau bukan untuk mencari yang mudah atau rukhsah tadi. Ya. Oke. Kembali lagi ke masalah pertanyaan tadi, ini sudah dijawab ya, tadi mengenai Salafi, firqah salah satu yang ketiga itu ya. Jadi kalau tadi yang Ivan tangkap dari Buya, dalam waktu menjelaskan firqah itu ada satu yang firqah Khawarij ya. Salafi itu masuk di firqah Khawarij. Betul, ada yang bertanya mengenai Salafi Wahabi termasuk firqah yang mana, Buya? Salafi tidak semua Khawarij. Salafi Khawarij itu Salafi jihadis. Jadi teman-teman, Salafi juga banyak alirannya. Ini aliran Salafi ya, sesuai dengan penelitian para ilmuwan. Salafi ini bukan saya yang bagi, tapi saya juga ikut menyetujui beberapa penemuan mereka. Jadi Salafi itu ada Salafi yang mereka menyebut dirinya Salafi ilmi. Salafi keilmuan, jadi kerjanya ngaji, ya pengajian lah. Pengajiannya ya tadi anti mazhab, nyerang orang bermazhab.
ada Salafi Haroki. Harokah. Harokah itu pergerakan, movement, ya. Pergerakan apa? Pergerakan politik atau idealisme. Maka Haroki ya Salafi ini ada yang terpengaruh oleh IM, gitu ya. Nah, mereka menyebut dirinya Sururi, disebut oleh kelompok lain Sururi, gitu. Nah, dari mereka ini ada yang menjadi kelompok yang lebih keras lagi, ya, namanya jihadis. Jihadi. Kalau ini terpengaruh oleh IM, jadi ini sudah ada Salafi versus plus IM-nya. Kalau jihadi, wah ini sudah masuk ke idealisme plus militer. Seperti yang terjadi di Irak. Itu kan murid daripada seorang tokoh Salafi di Madinah. Namanya siapa ya? Abdurrahman Hami Pejami, ya. Dia murid daripada Madkhali. Kejadian hanya berulang aja. Dulu tahun 1979, ya, tanya ke orang-orang yang haji di tahun-tahun tersebut, dulu ada namanya Juhaiman, ya, Juhaiman, murid dari bin Bas, nggak puas dengan bin Bas, lalu dia menyerang kota Mekah, Madinah. Sama, sekarang nggak bisa masuk kota Madinah, mereka masuk ke Irak, masuk ke Suriah. Nah, Indonesia barangkali jadi target juga. Nah, kaum umat Islam di Indonesia harus hati-hati. Kita harus mulai mendekati kelompok Salafi ini, jangan sampai mereka kemudian terjebak pada jihadis. Kalau cuma ilmi, paling ya perang-perang mulut, perang-perang tulisan, sunnah bid'ah, udah paling gitu doang. Tapi kalau jihadi ini berbahaya. Nah, di Sururi ini bisa masuk ke partai, bisa non-partai. Ya, jadi ada gerakan akidahnya akidah Salafi, tapi dia berpartai. Padahal di Salafi ilmi itu haram berpartai, haram mengangkat senjata di suatu negara yang sah secara konstitusi. Gitu. Jadi tidak semua Salafi itu khawarij. Yang khawarij itu ini. Jihadis. Yang jihadis. Ya. Jadi jangan semua Salafi juga dibenci. Salafi yang lain itu cukup dikasih dalil, beres itu, ya. Mereka akan terima. Mungkin perjalanan kalau yang pengertiannya juga, ya, Ustaz. Betul. Betul, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi waktu menjelaskan mengenai yang Sururi itu ada IM, itu maksudnya Ikhwanul Muslimin. Muslim Iya, Brotherhood. jadi itu dampir dari seorang syekh, namanya Syekh Abdullah Surur, kalau nggak salah yang namanya. Dia terinspirasi oleh gerakan tarbiyah Ikhwan Muslimin yang diinisiasi oleh Said Qutb, sebelumnya oleh Hasan Al-Banna, ya. Dari perpaduan antara akidah Salafi, pemahaman Salafi, dengan pergerakan itu lahirlah yang disebut Salafi Sururi, ya. Dan teman-teman masing-masing mereka satu sama lain saling membid'ahkan, ya. Jadi Salafi ilmi ini membid'ahkan Sururi, Sururi ngajak ilmi, Jihadi mengatakan lebih gila lagi, yang Sururi dan ilmi ini dianggap tidak becus, dianggap bahkan belum benar Islamnya. Apalagi kita-kita ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini kalau misalnya mungkin agak sedikit bukan yang di yang Islam tadi, tapi ini mengenai yang iman, yang akidah, tapi karena ada istilah mazhab, ya. Buya, ada berapakah mazhab akidah dalam Islam? Atau apakah disebut mazhab juga misalnya dalam akidah? Ya. Bukan, firqah nyebutnya. Firqah, ya. Firqah, ya. Biasanya orang nyebutnya manhaj. Ya ada 73, tapi yang besar-besar itu Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, ya. Kemudian ada kelompok yang sudah nggak masyhur, ya. Qadariyah ada masuk di Mu'tazilah, ada Najariyah, dan lain sebagainya. Nah, dari kelompok-kelompok itu pecahlah menjadi 73. Dulu jadi sebenarnya ajarannya sama, cuma perbedaan tokohnya. Jadi kalau saya alhamdulillah diizinkan Allah 7 tahun ngajar kitab-kitab firqah-firqah itu, jadi mempelajari perbedaan mereka, ada 7 tahun di
Dulu waktu masih ngajar di kampus UIN ya, sekarang saya udah pindah ke IKI dan mengajarnya bukan di kitab itu lagi. Dari sejauh itu kita melihat ya yang ada sekarang itu cuma mengulang yang lama tapi tokohnya berbeda gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian semoga terjawab ya bagi yang bertanya tadi ini mengenai akidah. Jadi ini disebutnya firqah tadi yang istilah yang disampaikan yang ada 73. Dan Ahlus Sunnah itu salah satu firqahnya. Ahlus Sunnah ini maksudnya Asy'ari dan Maturidi. Betul. Ya. Alright. Oke, jazakumullah khairan. Ada yang baru join. Jazakumullah khairan Ustaz Buya Ar-Razi atas penyampaian makalahnya hari ini. Insya Allah kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk memahaminya. Karena memang seringkali dengan istilah-istilah yang banyak tadi cukup membingungkan, ya. Tapi seperti tadi juga, ya walaupun banyak yang istilahnya membid'ahkan atau seperti tidak semuanya militan, ya. Jadi mungkin itu juga perjalanan pengertiannya. Jadi kalau memang tidak istilahnya tidak masalah, ya katakanlah ya berbeda pendapat saja tidak masalah. Tidak apa-apa. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah dan juga Kanada dan juga yang lainnya yang join di Zoom, kemudian di channel YouTube dan juga laman Facebook pengajian KGRI. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Mungkin sebagai penutup Buya Ar-Razi kami minta doa agar kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Buya. Insyaallah. Baik teman-teman, mari kita sering mengirim doa, mengirim surah Al-Fatihah satu sama lain. Baik, meskipun kita berjarak jauh, tapi doa adalah telepati yang dapat menghubungkan kalbu kita sesama. Untuk semua yang hadir, yang join, yang berjasa dalam membuat kajian ini, dan guru-guru kita semua dimanapun berada, kawan-kawan semua dimanapun di belahan bumi manapun bertinggal, kami kirimkan, kita bacakan sama-sama surah Al-Fatihah. Ya, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barangkali itu Bapak Ibu, saya mohon izin, habis ini masih ada kegiatan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Demikian Ibu